sehingga misalkan cara mencari kehidupan juga mulai kalau semula mungkin cukup berburu, kemudian harus bertanam. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Ada dinamika yang terus berkembang seiring dengan generasi dan generasi. Karena setiap yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, jadi Adam pun mati. Ada mati, anak cucunya terus. Nah, kita ini bagian dari anak cucunya. Di masa pergantian dari generasi ke generasi itu, maka Tuhan yang sama tadi menurunkan juklak-juknis atau aturan hidup yang tentu ada yang konsisten sama dan ada yang sedikit berbeda. Saya sebut begitu ya. Yeah. Kalau dalam bahasa akademisnya itu ada, kalau dalam bahasa Islamnya mungkin ada yang hakikat, ada yang syariat, ada yang esoterik dan ada yang eksoterik. Nah, jadi yang hakikat semua ajaran sama, yaitu menuhankan Tuhan yang sama. Ya satu tadi, memang Tuhan cuma satu kok. Ya. Tetapi begitu kita bicara syariat sesuai dengan dinamika kehidupan, itu mengalami semacam penambahan atau penyempurnaan. Oleh karena itu konsekuensinya ibaratnya undang-undang. Ketika undang-undang itu lalu sudah diperbaharui, walaupun tentu memperbarui undang-undang juga tidak diubah semuanya. Ada seperti Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diamandemen Pak. Tapi pembukaannya tidak pernah diganggu-gugat. Nah, demikian pula agama-agama itu sesungguhnya seperti itu. Esensinya sama atau hakikatnya sama, tetapi syariatnya atau eksoteriknya sudah ada perbedaan-perbedaan. Nah, manusia dituntut mengikuti apa yang ada di masanya masing-masing. Masanya Adam ya ikutilah apa yang dibawa Adam. Masanya Ibrahim ya ikutilah apa yang dibawa oleh Ibrahim. Masanya Nuh ya ikutilah di masa Nuh. Masa Musa ya diikutilah masanya Musa. Ketika Musa diganti oleh Isa, ya tidak bisa lagi ikut yang dibawa oleh Musa, harus mengikuti apa yang dibawa oleh Isa. Ketika Isa kemudian diganti kemudian oleh Muhammad Rasulullah, ya konsekuensinya manusia mengikuti Muhammad Rasulullah. Bagaimana dengan mereka yang mengikuti Isa? Di zamannya nggak ada masalah. Bagaimana mengikuti Musa? Di zamannya nggak ada masalah. Karena memang itu yang datang dari Tuhan. Tapi ketika kemudian di zamannya Nabi Muhammad kok masih mengikuti punyaan Isa, masih mengikuti punyaan Musa, anggaplah Yahudi mengikuti Musa. Anggaplah gitu ya. Ya. Kalau salah diluruskan ya. Betul. Terus kemudian di zamannya Isa mengikuti Musa atau di zamannya Nabi Muhammad mengikuti Isa, ini yang menjadi masalah. Karena perintahnya tentu seperti logika undang-undang tadi, Pak. Undang-undang terakhirlah yang harus diterapkan, dilaksanakan. Jadi sebenarnya ya perbedaan esensial agama-agama itu tidak ada, kecuali Pak, nah ini yang saya ingin jelaskan, kecuali ketika di dalam perjalanan itu ada semacam kreativitas dari pemeluknya, sehingga agama yang baku tadi terus ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, akhirnya inilah yang disebut dengan terjadi penyimpangan. Dan memang fungsi agama yang datang kemudian diantaranya selain melengkapi juga meluruskan, mengembalikan. Apa itu contohnya? Contohnya ketika masuk ke dalam Yahudi, maka di sana mengatakan Uzair itu sebagai Tuhan. Selain Elohim atau Yahweh, juga ternyata ini juga dipertuhankan. Di zaman Nabi Isa sendiri menjadi Tuhan, dipertuhankan gitu loh ya. Nah, maka ini yang saya sebut sebagai penyimpangan. Andaikan tidak ada penyimpangan, sesungguhnya agama nggak ada bedanya, Pak. Kalau nggak ada penyimpangan dalam sisi tadi esoterik atau hakikatnya nggak ada, karena bicara soal aku ini Tuhanmu, sembahlah aku.
Semua nabi kalau dalam Al-Qur'an itu digambarkan, aku ini Tuhanmu, aku ini Allah Tuhanmu, sembahlah Allah, dan aku ini utusannya Allah. Semua nabi mengajarkan sama itu. Tapi sekali lagi, manusia kadang-kadang lalu kreatif, lalu ada pergeseran-pergeseran yang dibuat, bisa nambahi, bisa ngurangi. Sehingga akhirnya tadi jenengan bilang, kok agama berbeda? Mas, kalau bedanya di syariatnya mungkin kita bisa mengerti karena proses perjalanannya. Tapi kalau sudah perbedaannya pada hakikatnya, yaitu tentang Tuhan yang satu tadi, itu menjadi masalah. Sehingga di Kristen pun, Pak, itu terbagi-bagi. Ada yang menganggap Yesus sebagai nabi, tapi ada yang menganggap Yesus sebagai Tuhan. Untuk di Indonesia hampir semua menganggap Yesus sebagai Tuhan. Karena itu nanti di kalender itu sudah tidak ada lagi kenaikan Isa al-Masih. Yang ada adalah kenaikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Pak. Nah, disinilah masalahnya. Nah, jadi rangkaian hubungan antara satu agama dengan agama yang lain, karena Tuhan itu satu, ya terangkai begitu. Perbedaannya bukan di usul atau pokoknya atau hakikatnya, tapi perbedaannya pada syariatnya. Karena memang sudah berubah, mata pencariannya saja sudah mengalami perubahan, ilmu pengetahuan berkembang, mengalami teknologi, kan seperti itu. Sekarang biar enggak terlalu jauh, saya khawatir nanti maghrib Mas sudah pulang repot nanti. Sementara ini nanti perlu ditambahin lagi ya. Kembali ke tema. Tak tambah sedikit. Oh iya. Tambah sedikit. Karena di dalam Islam masalah keselamatan itu tidak bisa terpisah antara dunia dan akhirat. Jadi Bapak jangan menganggap bahwa orang yang kecelakaan itu orang yang tidak selamat. Orang yang sakit itu tidak selamat, tidak. Karena di sini dijelaskan. Di sini ada ujian. Ada hukuman. Nah, persoalan mereka ini di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan. Fal yang duril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Ya. Makanan manusia itu dari apa? Dari makanan fisik semacam nasi, semacam apa. Tapi juga ada yang namanya makanan jiwa atau rohani. Misalnya seperti ini. Misalnya Saman tak ejek. Kemudian Saman ejekan saya itu Saman masukkan dalam hati dan pikiran sampean. Kira-kira sakit nggak sampean? Nah, tetapi ketika Saman tak katakan saya sama alhamdulillah orangnya baik. Kira-kira gimana? Itulah yang namanya makanan jiwa. Nah, kenapa orang itu menjadi sakit? Di sini karena tidak memperhatikan ayat ini, seperti yang dikatakan orang yang selamat itu adalah orang yang mengikuti syariat Allah. Karena tidak memperhatikan, hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya, ternyata tidak, Pak. Di orang sedikit saja mau mangkal, Pak. Nah, ini saya buktikan di lapangan. Orang yang gampang mangkelan, mangkal dendam dan sebagainya itu, orangnya akan larinya ke sakit diabetes. Nah, beliau sudah membuktikan karena nggak mangkelan, sehat, bebas. umurnya sudah 73, selisih 10 tahun. Wah. Kemudian ada orang yang sering buandele, Pak. Ditegur, Pak, dengan sakit itu. Agar apa? Agar dia itu tobat. Tetapi ada kalanya orang itu dibiarkan, diumbar, bahkan ini gak direken ambil sing jenenge ngecat lombok. Gak direken bahkan ini, bahkan. Tapi ada yang sakit karena apa? Allah itu sayang banget. Karena agar kamu itu selamat, maka berkembalilah kepada Tuhan dengan syariat Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi. Mengabdi itu tidak hanya sholat, Pak. Allah tidak butuh sholat manusia. Sebenarnya Allah itu tidak butuh manusia itu mengabdi pada Allah, juga tidak butuh. Kenapa? Allah itu sudah maha mulia sebelum diciptakan manusia. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari kamu perbuatan buruk, keji dan mungkar. Nah, saya buktikan lagi di ayat Al-Baqarah. Tadi sudah saya sampaikan ngobrol-ngobrol dengan Pak Sur, ya.
mulai ayat 11, 12 dan 13. Termasuk sekarang ini yang terjadi di Palestina. Mereka itu sesungguhnya dia mengatakan, aku ini sesungguhnya membuat kebaikan di dunia ini. Maka dia bikinlah Densus laporan. Maka dia bikinlah WHO. Apa namanya itu PBB. Mereka seakan-akan membuat kebaikan. Tapi untuk siapa? Akhirnya apa coba? Israel ini menghajar yang namanya Palestina dengan cara yang tidak manusiawi. Lalu siapa yang membuat seperti ini? Ternyata kan manusianya sendiri, Pak. Padahal awalnya sudah mengatakan, aku ciptakan kamu itu untuk mengabdi kepadaku. Nah, ketika orang itu mengabdi kepadanya, maka selamatlah yang disebut selamat. Nah, orang yang kecelakaan apa itu bisa jadi itu menurut Allah itu mengurangi dosa-dosanya, menegur agar dia sadar kembali. Ya. Terus tidak, lalu bagaimana kita itu mengatakan tidak selamat, sedangkan dia tidak tahu. Dia tidak tahu apakah dia itu kemudian orang yang baik sudah baik mungkin, padahal itu ujian, Pak. Di sini ada yang namanya ujian seperti Nabi Ayub. Dia dikasih sakit sampai bertahun-tahun sampai meninggalkan anak istri dan anaknya. Tujuannya apa? Untuk menguji agar umatnya ini juga tidak mengatakan Nabi Ayub soge, kaya raya. Artinya kan gitu ya, kaya raya. Kemudian dijadikan dia miskin sampai keluarganya. Tapi dia tetap istiqomah untuk beriman kepada yang menciptakan dirinya sendiri. Pertanyaan saya, Pak, apa parameter kebenaran menurut sampean? Kalau Islam jelas, parameternya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak menurut hati dan pikiran manusia, karena sempit hati manusia. Sangat sempit hati dan pikiran manusia itu sangat sempit. Kalau tidak diberikan bimbingan wahyu seperti ini, dia tidak jalannya ngawur. Nah, sekarang pertanyaan saya, parameter kebenaran yang sampean pegumi itu apa gitu? Sebab sampean sendiri tadi mengatakan mencari yang benar kan gitu. Jadi sementara ini kembali ke tema ya. Temanya tadi beragama itu pertama mencari keselamatan dapat selamat di dunia dan kalau menurut ada hubungannya dengan Mas Ganti dan Mas Sur, definisi keselamatan itu hatinya bisa nyaman karena melaksanakan hukum-hukum Tuhan, gitu ya. Nah, orang Islam bisa memperoleh kenyamanan itu karena melaksanakan hukum-hukum Islam. Tapi teman Kristen persis seperti Mas tadi, mereka menerangkan juga gitu. Kami bisa nyaman karena melaksanakan hukum-hukum agama kami. Kesimpulannya, kenyamanan atau keselamatan yang Mas definisikan tadi itu bisa diperoleh dari agama manapun menurut pengikutnya masing-masing. Betul. Kesimpulannya begitu ya. Ya. Nah, terus penjenengan melanjutkan dengan pertanyaan, nah, kalau itu yang benar yang mana? Toh sama-sama bisa sama-sama nyaman, sama-sama selamat ya. Selamat dalam arti kata nyaman tadi ya. Ya. Kan gitu. Lalu saya jawab tadi, perjalanan agama dinamikanya mengalami pergeseran. Kenapa ketika zaman Isa, kenapa Isa tidak diposisikan sebagai nabi, kok lalu berubah menjadi Tuhan? Kenapa ketika di zaman Musa lalu kemudian Uzair juga diposisikan menjadi Tuhan? Disitulah menjadi agama itu dari sisi hakikat batal. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan. Agama tidak pernah mengajarkan Uzair itu juga Tuhan. Tapi mengapa lalu dijadikan Tuhan? Yang disembah menjadi itu. Nah, itulah yang, maka ketika pertanyaannya, mana yang benar? Yang benar ya yang tetap menggenggam Tuhan satu-satunya, bukan Isa atau Yesus, bukan Uzair dan sebagainya. Nah, sehingga kalau dibandingkan Yahudi
Nasrani, Islam, mana yang benar? Dalam realitasnya yang sekarang ada dalam kehidupan ya tinggal Islam, karena Islam satu-satunya yang tetap mengatakan Tuhan itu cuma satu. Sementara si Kristen mengubah posisi Yesus atau Isa menjadi Tuhan, sementara di Hindu di Buddha memposisikan Uzair sebagai Tuhan. Disitulah mengapa menjadi salah. Selain tadi Di bahwa- Yahudi, di Yahudi. Selain itu bahwa perjalanan dinamika manusia itu menjadikan ada semacam penyempurnaan berupa syariat, bukan berupa hakikat. Hakikatnya sama, intinya beragama itu menyembah Tuhan, titik kan gitu kan. Nah itu. Nah, kira-kira begitu duduk perkaranya. Kenapa bisa nyaman? Kalau Bapak menganggap ajaran A itu benar, lalu Bapak menjalaninya, maka jiwa kita jadi nyaman. Maka tadi nggak heran, orang Kristen nyaman, orang Yahudi nyaman, orang Hindu juga nyaman Pak, orang Buddha juga nyaman gitu loh. Mas, nah iya, karena apa kok nyaman? Karena dia merasa menjalankan sesuatu yang diyakini benar. Tapi masalahnya apakah yang diyakini benar itu adalah benar? Nah, lalu saya sampaikan tadi, Kristen terjadi penyimpangan. Wong Nabi kok jadi Tuhan. Nah, Sementara tentang tentang ketuhanan Yesus dan sebagainya ini nanti bisa kita cuplek ayat At-Taubah ayat 31 Al-Quran ya. At-Taubah 30. Tapi itu kita bicarakan nanti saja. Nanti waktunya saya khawatir habis nanti. ya. Sementara tentang tujuan beragama menurut saya tadi, Ya. pertama dari keselamatan. Betul. Keselamatan itu Dunia akhirat betul. keselamatan dunia dan akhirat. Tentang Betul, akhirat sudah tidak usah Cocok. kita bahas, sudah Ya, dikasih. ya. Anggaplah itu kan akibat dari amal di dunia. Tentang keselamatan dunia, sementara seperti tadi keterangannya ya. Iya betul. Sekarang beralih saja dulu, tapi kalau perlu nanti kembali tidak apa-apa ya. Sekarang beralih saja dulu tujuan beragama menurut saya tadi. Pertama keselamatan, yang kedua mencari mencari panutan yang Betul. panutan moral. Iya, Nah, betul. ini panutan moral ini gini. Tadi di awal-awal sudah saya katakan bahwa kalau membandingkan ayat-ayat kitab itu sampai akhir zaman tidak akan selesai, karena masing-masing punya argumen, bertahan di keyakinan masing-masing, saling mengeklaim agamaku yang paling benar, agamamu yang salah, sehingga itu tadi tidak akan habisnya. Sekarang kita geser aja membandingkan tokoh utamanya, Panutan panutan, moral. ya Dulu panutan. pernah dibahas ini kan? Yang pernah saya kira, setiap saya bicara dengan teman Ya, siapa saja itu ya. sering saya Pernah lontarkan. dibahas. Saya masih ingat itu. Iya, iya. Ya. Tapi pertanyaan saya yang belum dijawab Bang. Ya, Pertanyaan tadi loh, apa parameter kebenaran menurut sampean? Nah kalau sampean mau membandingkan itu, kalau sampean nggak punya ukuran kebenaran kan nggak bisa. kebenaran itu, Ya menurut sampean gimana sih benar itu yang mana? benar itu gimana? Ya, itu yang saya cari, masih belum ketemu. Bingung. Fokusnya saya kan nanti endingnya itu kan saya mencari kebenaran. Nah, Iya. Untuk mencari kebenaran dulu kita mengumpulkan banyak ini data. harus nanti- paham ini dulu Pak. Iya. Tapi Kalau Kak- sampean membandingkan Mhm. dua tokoh yang sampean maksudkan, membandingkan dua tokoh, masalah apa ya tadi itu? Masalah apa? Moral, panduan moral. Panduan moral, cuman larinya kan akan ke Nabi Muhammad sama Nabi Isa. kan? Iya. Nah, Iya, Ya, iya. ya memang itu. nah, Intinya kalau kan- sampean nggak punya parameter kebenaran, nggak akan selesai Pak. Tapi kalau sampean punya parameter kebenaran ini insya Allah. kebenaran itu ya intinya nanti loh, terakhir nanti. Ya. Mungkin begini kan Pak. sudah bisa dibaca dari Ya, sekarang, gitu loh. mungkin begini. Meskipun tadi Bapak bilang kita kembali
berhenti di situ dulu. Kita akan menjawab pertanyaan yang kedua kan gitu kan ya, tentang panutan moral tadi Pak ya. Tapi sebelum itu kan sudah saya jelaskan, sama-sama menimbulkan kenyamanan, sama-sama, bahkan bukan hanya Kristen, Yahudi, bahkan Hindu, Buddha pun juga menemukan kenyamanan. Apa sama-sama benarnya? Maka sudah saya jawab, khususnya secara yang agama samawi adalah satu, terjadinya pergeseran ajaran. Apa ya ada Tuhan yang sama mengajarkan Tuhan yang berbeda-beda? Tidak kan? Nah, faktanya hari ini kalau Bapak bertanya orang-orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen, faktanya Tuhannya tidak lagi Allah, tidak yang satu, tapi Tuhan Yesus. Ini kan cetha welo-welo bahwa dia sudah menuhankan nabi, ya. Nah, jadi sudah jelas menuhankan nabi. Tentu jenengan juga bisa nyimpulkan kalau manusia sudah diposisikan menjadi Tuhan, ya tentu agama itu tidak bisa lagi dibenarkan. Ya. Sekali lagi, ketika manusia sudah diposisikan sebagai Tuhan, ketika nabi berubah menjadi perannya sebagai Tuhan, dan yang diakui seperti itu, dan konteksnya di Indonesia juga faktanya begitu oleh semua pemeluk-pemeluk agama Kristen, maka kita bisa mengatakan bahwa agama Kristen agama yang tidak benar. Tidak benarnya di mana? Loh, wong nabinya kok dijadikan Tuhan. Nah, gitu loh. Poin itu perlu jenengan pegang dengan baik, gitu ya. Poin itu. Nah, oke. Berikutnya mari kita bicara soal yang namanya panutan moral dari dua sosok ini. Tapi nanti dulu ya. Sebentar sebelum lanjut. Menyampang ingat kalau Kristen kalau Tuhannya nabi jadikan Tuhan gitu. Iya. Ini banyak tokoh Kristen yang pindah ke Islam itu dengan alasan sulit memahami ketuhanan itu bagaimana. Bukan kok tiga bapak anak itu gimana, karena sulit tidak bisa memahami, akhirnya pindah ke Islam. Itu ya alasannya gitu, antara lain. Setuju lah Bapak kalau bilang antara lain, setuju, karena tidak hanya itu alasannya. Betul. Terus sebaliknya, banyak tokoh Islam yang pindah ke Kristen gara-gara malu dengan cerita perilaku tokohnya. Ya. Nah, ini kenyataan loh ya. Iya, tentang iya. benar tidaknya Ya. enggak. Oh iya Pak, iya. Nah, Bapak kan membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan itulah ada buktinya. Betul. Jadi ya Bapak ngomong barang yang benar, mau ada buktinya. Iya. Ya. Memang saya senang dihubungkan dengan kenyataan. Iya. Maka tadi yang perlu Bapak catat secara kuat dulu adalah fakta bahwa Isa menjadi Tuhan di dalam ajaran Kristen. Itu kan fakta Pak. Bapak boleh tanya pada pendeta manapun. Iya. Siapa Tuhan? Yesus. Nah, mesti gitu jawabannya. Bukan Tuhan Yahweh atau ya Elohim atau apa, tidak. Jawabannya adalah Yesus, dan kita tahu bahwa Yesus itu jelas adalah nabi. Nah, jadi pengakuan para pendeta ini sebetulnya penegasan pada kita, oh ya sudahlah, berarti tamat. Artinya ini agama yang salah karena memposisikan nabinya menjadi Tuhan. Nah, gitu loh Pak. Maksud saya ini harus dipegang erat. Betul. Jangan sampai ini dilepaskan. Sehingga ya mari kita lihat sekarang sisi yang lain. Nah, tapi sisi yang satu sudah terjawab, gitu maksud saya itu gitu. Tapi nanti dulu ya. Yeah. Memang pendeta-pendeta ketika menerangkan itu banyak yang anak punya tetap tidak bisa menerima. Antara lain curhatnya Irene Subandono Ya. itu tadinya biarawati Ya. diterangkan oleh pendeta itu Tuhan itu seperti segitiga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Masih bingung, akhirnya hijrah ke Islam. Iya, ya mesti bingung toh Pak, karena dia tahu bahwa Isa itu siapa, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, itu ada catatannya. Masa Pak Tuhan punya catatan? Tapi ini selanjutnya, saya ngenang-ngenin jadi pi gitu, karpe trinitas iki. Gitu. Saya punya ide begini.
apa maksudnya ini kira-kira itu ya hanya kira-kira. Ya. Allah Bapa Putra Roh Kudus maksudnya saya bandingkan dengan listrik. Ya. Katakan listrik. Dikatakan Tuhan Bapa itu dinamonya, sumber listriknya ya. Terus Roh Kudus itu setrumnya. Terus anak Allah itu adalah lampunya. Di antara tiga ini, listrik, dinamo, setrum, lampu. Tiga ini kan Satu. apa bisa dipisahkan? Ya bisa Pak, Bapak tadi sudah misalkan kok. Ada dinamo, Oh, betul, ada betul. lampu. Dalam itu. dalam istilah bisa dipisahkan, tapi dalam hakikat Kalau hakikatnya gimana ya tetap beda-beda. Lampu ya lampu. Lampu ya lampu. iya, tapi nanti dulu. Kan firmannya orang apa? Orang Kristen loh. Iya. Itu Pada mulanya menyimpulkan tiga itu ya itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Iya. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus, kan begitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau di kata-katanya diubah menjadi listrik. Pada mulanya adalah firman. Bisa diganti pada mulanya adalah listrik. dinamo. Listrik. Dan mulanya listrik. Ya. Firman itu adalah Allah. Listrik itu adalah dinamo. Apa salah? Listrik itu dinamo. Salah, Pak. Dinamo bukan listrik. Hakikatnya loh. Enggak, Pak. Bagian. Beda Kalau- loh, Pak. Dalam- Ini tidak harus dari dinamo. Dalam Suryati dengan tangan Suryati beda loh, Pak. Nanti dulu. Hakikatnya. Lah iya, Pak. Bukan kata-katanya, tapi hakikatnya. Nanti dulu ya, saya bicara dulu ya. Iya, monggo. Pada Monggo. pada mulanya adalah listrik. Artinya yang menjadi tema ini adalah listrik yang akan dibicarakan. Listrik itu adalah dinamo. Apa salah? Saya kira hakikatnya sama, wong. Listrik itu sumbernya dari dinamo, hanya jadi satu. Terus listrik itu adalah Dinamo itu nanti dulu. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah listrik. Firman itu adalah firman itu bersama Allah. Listrik itu bersama dinamo. Kan hakikatnya sama. Terus Dinamo bersama lampu. nanti dulu. Listrik itu adalah dinamo, sudah ya. Listrik itu sudah menjelma menjadi manusia. Artinya firman itu berubah menjadi manusia. Artinya listrik itu sudah berubah menjadi lampu. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Mungkin lah pengertian mereka seperti itu. Jadi antara ya, dinamo, panjenengan boleh Sebentar Gus, sebentar gini. ya. Maaf Pak Moga, Wid. moga. Ya, Begini Pak Wid. dalam Jenengan itu berpegang pada terjemahan Bible. iya. Terjemahan kitab suci sama nggak dengan kitab suci? Enggak ngerti saya. Saya kan enggak begitu Enggak. mendalam. Terjemahan gini Awis. Terjemahan Al-Qur'an itu apakah Al-Qur'an? ini loh, itu saja. Terjemahan Al-Qur'an Itu apakah Bukan. Al-Qur'an? Bukan. Bukan. Nah, berarti kan terjemahan kitab suci bukan kitab suci toh? Nah, Betul. yang Bapak baca itu sama dengan yang dibaca oleh teman-teman Kristen itu terjemahan, bukan kitab suci. Dalam menerjemahkan itu bisa saja salah. Contohnya Yohanes 1:14 yang Bapak bilang tadi, Bagaimana? bahwa firman telah menjadi manusia. Enggak begitu. Itu bahasa Yunaninya ho logos sak egenito. Jadi firman itu berubah menjadi sak, daging, bukan antropos, Menjadi daging. daging. Iya. Daging itu maksudnya apa? Ya sak, bahasa originalnya itu. Ayo, maksudnya terjemahannya apa? Iya daging, bukan manusia. Bapak kan tadi bilang bahwa firman itu telah menjadi manusia. Padahal bukan Salah begitu itu ya. terjemahannya, tapi firman itu telah menjadi daging. Daging apa? Itu nggak dijelaskan di Nah, situ. ini. Tetapi dalam hal terjemahan saja sudah salah. Tapi nun dulu, apa mungkin firman itu menjadi daging sapi, menjadi daging kerbau? Apa mungkin? Sekarang kenapa tidak mungkin?
Lah terus Kenapa harus manusia? Kenapa harus manusia? ya daging yang sempurna, Siapa bilang daging sapi nggak sempurna? makhluk yang sempurna itu kan manusia. Enggak kan Bapak kan bicara daging. Iya. Lele ya, apakah Daging yang layak apa mungkin daging tersebut? Nanti dulu kembali ke daging ya. Kalau Mas enggak, tapi jenengan sudah paham bahwa yang Bapak baca tadi itu terjemahannya salah, bukan ya manusia. mungkin salah. Bukan mungkin, saya pastikan Pak. Nah, Bapak nanti bisa pasti salah. bisa Betul. googling ya. Mm. Hologos, Betul. sak, egeneto. Mm-mm. Ya jadi yang betul itu terjemahannya ya firman itu telah menjadi daging, bukan manusia. Nah, nanti masalah daging apa, jangankan kita, sesama pendeta aja tafsirannya beda-beda Pak. Kalau Mas Bangli bisa menerangkan daging itu apa? Daging apa? Maksudnya daging di situ apa? Daging dalam situ. Justru itu yang saya mau tanya. Ya. Daging apa maksudnya? Karena nggak ada yang namanya jadi-jadian. Ya, lagi sekarang gini. Menurut istilah kekristenan ya, itu ada istilah kemauan roh dan kemauan daging. Kemauan roh itu maksudnya kan Begini Pak, keinginan. kalau Bapak bicara kekristenan, itu Bapak bicara dogma atau alkitabiah? Ya kitab ya. Nggak ada, Bapak tunjukkan sama Nah saya. itu daging tadi loh. Loh, itu kan cuma daging, Ya. nggak ada penjelasannya toh. Bapak menginterpretasikan berdasarkan tafsiran Bapak. Ya monggo, tapi kan orang lain juga punya penafsiran. Itu yang saya maksud. Bahkan nanti dulu saya ingat Gus. Tapi Bapak percaya dulu ya, sekarang sudah tahu ya bahwa itu salah firman menjadi manusia. Kok bisa mengatakan salah? Ya karena Karena original teksnya teksnya daging. bukan antropos, tapi salah sak. menurut Mas Bandi. Loh, bukan. Tapi karena daging nanti dulu. Bukan, Daging itu Pak. masih Sebentar, ambivalent. sebentar. Begini. Nanti dulu. Perkatakan daging masih tengah-tengah 50-50 Loh, ya. jangan ke sana dulu. Nah, Kita kembali ke itulah pentingnya original teks. ya. Ya. Terus? Jadi ayat itu bunyinya ya hologos sak egeneto, bukan hologos antropos egeneto, bukan begitu. Betul. Kalau antropos itu manusia, Betul. kalau sak itu daging, Pak. Daging. Jadi kalau di sini saja Bapak menjadi korban terjemahan, bagaimana kita mau membicarakan yang ke depan? Dan sebetulnya bukan korban terjemahan, tetapi nalar Pak Vito mengakui, menerima tafsiran bahwa yang namanya daging, ya yang paling dekat disebut daging bisa simbolis dari manusia, gitu loh. Itu beliau loh, saya Iya. menjelaskan cara Iya. berpikir beliau. Logikanya Nah, Iya. apakah itu benar? Tidak ada jaminan. Nggak ada jaminan, Karena memang Bang. teksnya tidak menjelaskan itu. Itu. maka Gitu loh, tapi kesimpulannya penafsirannya. 50-50 bisa daging manusia. Yang Loh maknanya- enggak, kita tunduk aja sama teks Ya Pak. sudah. Gini saya Gitu loh. saya Karena kalau jenengan punya tafsiran, orang lain juga punya tafsiran. nanti dulu. Betul. Saya alihkan dulu ya. Saya dengar Gus Islah ya, tokoh Islam kan, dia mengatakan kita karena dia orang Islam kan, maksudnya orang Islam. Kita itu bukan hidup dalam beragama, tapi hidup dalam penafsiran agama. Saya pikir benar. Jadi sing dilakoni ini banyak yang penafsiran. Jadi kalau kita menafsirkan itu tidak begitu salah. Loh, tidak semuanya Gusti Allah tunggal itu bukan penafsiran, Pak. Oh, betul yang itu. Loh, iya. Islah itu perlu belajar juga sama Gus Beti. Tidak semua Ya, hal gitu loh. bermakna Enggak orang. penafsiran. Kenyataannya Loh, enggak banyak semua. nanti loh. Kenyataannya enggak semua. Lele iya. Banyak ayat Al-Qur'an yang kurang jelas kemudian ditafsirkan. Jadi yang kebanyakan tafsiran Apa sebentar dulu, Gus. Apakah banyak itu pernah dihitung secara kuantitatif? bagaimana? Pernah dihitung kalau enggak, Pak? Apa pernah dihitung? Maksudnya yang tafsir Yang berapa? ya. Iya, karena nggak semuanya itu perlu ditafsirkan, Pak. Ya, iya, Loh. nggak jelas ya sudah. Lele iya. Nggak jelas ya banyak. Maka kalau seseorang itu sudah menemukan kebenaran masih ditafsirkan, justru nggak benar. Nggak benar. Betul. Gitu loh. Kalau kita mendaki ke puncak, kita terus berjalan, kita pasti turun. Betul. Itu- Kalau sudah jelas nggak usah ditafsirkan. Nggak usah ditafsirkan. Jadi Salah Islam malah. itu sampean ajari nanti. Iya. Kata Gus Beti nggak begitu beragama.
saya Karena dia salut tuh. Salut ya. Iya, ada hal-hal Karena yang dia ditafsirkan, ada yang tidak. Dia menganggap semua hal adalah penafsiran, padahal tidak. Tidak. Ada yang penafsiran, ada yang sudah jelas qot'i, Betul. nggak perlu ditafsir, gitu loh. Bentar, kembali ke yang saya cuplek tadi, ayat At-Taubah 31 ya. Sebentar dulu, jangan kita Ah. lari-lari ke sana. Yohanes 1:14 jenengan terima enggak? Itu 50-50, saya tidak mau Ini mengakui beliau salah terimanya enggak. begini. Heeh. Terima bahwa terjemahnya daging, tapi daging dalam konteks beliau dimaknai sebagai manusia, gitu loh. Iya. Tapi kalau daging terima. Eh? Kalau itu daging terima. Terima. Bukan manusia loh ya. Bukan, tapi dimaknai sebagai manusia oleh beliau, gitu loh. Tetap maknai manusia. Karena itu loh. Firman Allah ada di daging. Apa aneh? Gusti Allah dawuh begini-begini mak jelek kok dadi daging sapi, jelek dadi daging iwak. Apa ya aneh lah. Kemudian jadi daging yang dapat Hargai. Loh, Ya, terhormat. Enggak begitu, Gus. Dia menafsir begitu. Iya, saya ngerti. Ini. Tapi begini masalahnya, ya. Gusti Allah itu kan ngendikan. betul. Nek ngendikane daging ya dadi daging, ngendikane rambutan ya dadi rambutan. Betul. Ngendikane wedhus ya dadi wedhus. Jadi memahami kata firman sendiri itu nggak selesai, Bu. Betul. Seperti kita kun fayakun, apakah Gusti Allah nek kate gawe apa-apa kudu ngomong? Kan enggak. Gitu loh. Jadi memang salah satu kelemahan saya agak kenceng nih Pak ya. Karena kita bukan sekali dua kali ketemu ya. Betul, Oke, iya. aku agak kenceng Harus sekarang kencang, ini. harus. Begini Pak, jenengan selalu berlari dari satu masalah ke masalah. Tadi seharusnya kita selesaikan dulu Iya, betul. tentang Selesaikan. keselamatan, bukan lari ke sini. Gitu loh. Ya. Apakah jenengan sudah terima keselamatan yang aku bilang? Ketika kita hidup dalam hukum-hukum Allah Betul. itu selamat. Selamat, Walaupun betul. umurnya panjang, umurnya pendek, walaupun miskin, walaupun kaya, itu bukan ukuran keselamatan. Itu dulu jenengan tolak atau jenengan terima? Saya terima. Jangan terima. Seperti Nah. dengan kesimpulan Mas ini, artinya Iya. keselamatan dunia artinya nyaman karena merasa melakukan. Bagaimana? Oke. Melakukan hukum-hukum Allah. Demikian juga orang Kristen ada yang merasa nyaman karena melakukan hukum-hukum Allah mereka. Jadi sama-sama nyaman berarti sama-sama selamat. Setuju, saya menerima. Enggak begitu Pak kerangka berpikirnya. Bagaimana? Karena Bapak sudah membandingkan agama dengan agama lain. Iya. Itu nanti harus dicari mana yang benar di antara Betul. kedua agama itu. Karena itu tadi pertanyaan beliau kan berikutnya setelah sama-sama nyaman, terus sama nyamannya mana yang Ya. benar, apa semua benar. Lah, iya. Gitu loh. Maka dari itu Pak, kalau Bapak sudah menerima bahwa keselamatan itu hidup dalam hukum Allah, Betul. ya wis aku nggak ngawe Allah wis ya. Hukum Hukum sing Tuhan. ngecet Lombok, hukum Tuhan, Tuhan ya. lah. Apakah jenengan masih tidak mau hidup dalam hukum Tuhan? Jadi Tuhan yang mana ya? Bagaimana? Mau menurut hukum, tapi mencari yang hukum yang mana? Iya, tapi mau hidup dalam hukum Tuhan. Nah, Tapi sekarang mencari. Pak. sekarang yang jenengan cari hukum Tuhan yang seperti apa? Yang menurut saya logis, masuk akal. Enggak loh. Hukum Tuhan menurut panjenengan atau panjenengan yang mau menurut hukum Tuhan? Pulau yang menurut hukum Tuhan. Ah, bagus. Berarti jenengan diatur hukum Tuhan. Betul. Bukan hukum Tuhan jenengan atur. Kotor. Oke. Ora mungkin. Nah, seperti sudah disampaikan oleh Pak Sur. Sur. Abrahamic faith itu kalau bahasa kampusnya namanya itu abrogasi. Agama yang lama dilanjutkan dan diluruskan oleh yang kemudian. Kita mulai dari Milata Abraham. Begitu sudah selesai dalam kurun waktu ya anggaplah 1500 tahun baru digantikan dan dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Musa. Begitu juga ketika Kanjeng Nabi Musa usai dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa selesai dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi hukum Tuhan yang mana yang kita ikuti? Ya kita hidup di zaman Nabi yang mana?